akan damai dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Pihak Bumi selaku pelapor dugaan terkait penggunaan dan sesuai atas kami mengaku terkejut terhadap penetapan Tri Risma hanya sebagai tersangka berdasarkan surat kuasa penyidikan yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Memiliki apa ya? Kemarin komitmen seperti ini memiliki beban kita. Makanya saya tadi pagi menelpon kepada kuasa hukumnya Risma. Ini terjadi masalah di luar kehendak kita, sehingga kita nyatakan kepada mereka bahwa itu kita mencabut supaya tidak terjadi polemik yang tidak menguntungkan kepada masyarakat. Pertemuan dengan pihak pemerintah Kota Surabaya sering dilakukan oleh pihak pelapor selama proses gelar perkara. Pihak pelapor juga telah mengetahui bahwa kasus di Pasar Turi telah dihentikan sesuai dengan hasil penyelidikan Polda Jatim. Pelapor berencana mencabut laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tri Risma hari ini dan bersepakat damai dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Pihak pelapor juga menerima hasil penyelidikan polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, meski telah beberapa kali diperiksa di Polda Jawa Timur, Tri Risma hari ini membantah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Wali Kota Surabaya itu menegaskan pemeriksaan atas dirinya sudah final dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pendirian kios berjualan di Pasar Turi. Mantan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini membantah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam pendirian kios berdagang di Pasar Turi. Meski tak menampik pernah diperiksa di Polda Jawa Timur, namun Risma menegaskan dirinya bukanlah tersangka. Risma juga menjelaskan apa yang dilakukannya adalah untuk membantu pedagang Pasar Turi yang kesulitan untuk berdagang lagi. Di situ dinyatakan bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa kami melanggar, bahkan di kontraknya itu dikatakan bahwa tidak ada kewajiban pemerintah kota itu membuka TPS 1. Yang kedua, bahkan developer itu diwajibkan membangun TPS untuk menampung pedagang-pedagang itu. Kuasa hukum Risma, Agus Pramudono juga menegaskan Risma hanya diperiksa sebagai saksi saat pemeriksaan di Polda Jatim beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang jabatan dalam perkara Pasar Turi. Ya itu nggak bisa, tidak memenuhi unsur itu. Risma kan hanya menjalankan tugas saja. Dan aturan-aturannya itu kan jelas. Kalau melakukan pembongkaran TPS, itu kan harus ada ada persetujuan dari DPR. Karena itu kan walaupun rupanya seperti itu kan aset negara. Kuasa hukum menilai jika memang Risma ditetapkan sebagai tersangka, hal itu kental dengan unsur politis untuk menjatuhkan Risma yang kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya. Namun pihaknya belum akan mengambil langkah hukum apapun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, polemik status tersangka calon Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mencuat setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPSD diterima oleh Kejati Jawa Timur. Meski demikian, Polda Jawa Timur mengaku bahwa kasus yang menyeret nama Risma telah dihentikan. Kabar mantan orang nomor 1 di Kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka berhembus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pihak Kejati menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polda Jawa Timur. Diduga, Risma terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang penempatan kios sementara pedagang Pasar Turi. Tindakan Risma dinilai bertentangan dengan pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Ibu Risma yang disangkakan melanggar pasal 421 KUHP, yaitu penyalahgunaan wewenang, memaksa sesuatu atau berbuat sesuatu yang diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan. Tak berselang lama, kabar Risma sebagai tersangka langsung dibantah oleh Polda Jawa Timur.
Selama proses penyelidikan hingga gelar perkara, Polda Jawa Timur menetapkan bahwa tidak terdapat unsur pidana dalam pembangunan tempat penampungan sementara di Pasar Turi. Proses penyidikan yang sudah kita lakukan, baik kita pemanggilan terhadap saksi-saksi maupun alat bukti, bahkan sudah sampai tingkat gelar, bahwa kasus ini tidak ditemukan ada suatu cukup bukti terhadap persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Risma. Dan ini nanti akan segera kita hentikan. Perkara di Pasar Turi berawal relokasi pedagang pasca kebakaran. Polisi mendapat laporan dari PT Gala Bumi Perkasa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tri Risma Harini, di mana fungsi jalan diperuntukkan bagi pedagang kaki lima. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, penetapan status tersangka mantan sekaligus calon wali kota Surabaya Tri Risma Harini mendapat perlawanan dari para pedagang Pasar Turi. Para pedagang menilai adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Mereka pun siap membela diri, atau maksud mereka pun siap membela Tri Risma Harini dengan cara turun ke jalan atau berunjuk rasa. Terbitnya SPDP Polda Jawa Timur atas nama Tri Risma Harini dikecam oleh Perhimpunan Pedagang Pasar Turi. Para pedagang bertekad akan turun ke jalan jika nantinya Risma yang dinilai telah melindungi pedagang kecil ditetapkan sebagai tersangka. Akan di belakang Bu Risma akan memberi dukungan kepada Bu Risma untuk turun ke jalan gitu. Turun ke jalan, bahkan untuk menanyakan bagaimana Kajati menetapkan kok orang yang sudah bersalah malah tidak ditetapkan. Apa karena dia ada dalam tanda kutip seorang saksi atau dalam tanda kutip apa-apa. Ini yang luar biasa. Kacaunya hukum kalau memang sampai Bu Risma ini ditetapkan sebagai tersangka, dan ini tidak masuk akal. Pedagang ini pun mengerti bahwa ini ada permainan. Para pedagang menilai penegakan hukum oleh Mapolda Jawa Timur berjalan timpang, terutama dalam polemik pedagang dan investor Pasar Turi. Para pedagang mengklaim telah melayangkan laporan terlebih dahulu ke Mapolda Jawa Timur pada pertengahan Januari 2015 terkait penarikan biaya pembangunan stand yang dinilai tidak semestinya, serta molornya penyelesaian pembangunan Pasar Turi. Namun laporan tersebut hingga saat ini belum mendapat respon dari Polda Jawa Timur. Sudah dilaporkan oleh Pak Wayan selaku lawyernya pedagang mulai Januari 2014 sampai saat ini di Polda itu kayaknya kasusnya justru yang laporan dari Hendrik J. Gunawan yang baru-baru ini langsung Bu Risma ditindaklanjuti, sedangkan laporan pedagang ini ada apa? Inilah lokasi tempat penampungan sementara atau TPS, di mana sekitar 350 pedagang Pasar Turi lama menempati lapak bangunan semi permanen. Lokasi TPS ini berada tepat di samping bangunan baru Pasar Turi. Pembangunan TPS inilah yang akhirnya menyeret nama Tri Risma Harini. Berdasarkan laporan Adi Samsetio, manajer PT Gala Bumi Perkasa selaku investor dan pengembang Pasar Turi baru, ke Mapolda Jawa Timur pada tanggal 28 Mei 2015. Risma dituduh menyalahgunakan wewenang dengan menutup jalan raya untuk menampung pedagang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.